Favivu Podcast, Favor Find Vendor for You. Hari ini kita ditemenin oleh Jessie MC. Setelah kemarin sukses sebagai narasumber, hari ini nggak kapok datang lagi sebagai teman host saya. Oke. Nah, hari ini kita barengan sama vendor fotografer yang karyanya udah wow lah ya. Kita kenalan dulu nih. Dari Zero Six ada siapa? Saya Willy dari Zero Six. Saya Yogi dari koordinator penonton bayaran. Thank you sebelumnya udah sempetin datang ke sini setelah tadi mengikuti protokol kesehatan ya, dari pintu masuk sampai ganti baju ya. Luar biasa, totalitas sekali buat podcast. Padahal bajunya baju kemarin. Yang penting beda ya. Yang penting beda. Kalian dari kapan sih mulai foto-foto gitu? Apa maksudnya senang fotonya mulai kapan? Kita pengen tahu juga ya, Jess ya. Ada hubungan apa sebenarnya di antara kalian? Sebenarnya sih buka foto mah dari zaman kuliah sih. Kuliahnya tahun berapa? Tahun 82. Tua. Gila belum lahir Ya ya. Om, kita namanya Om. Tahun 2011-an lah ya kita buka dari mata kuliah. Oh. Emang kuliah foto? Enggak sih, selektif aja di kuliahannya. Boleh Emang nyebutin ya, tapi udah brand bareng. nggak ini? Boleh nyebutin brand nggak? Di kuliah di Brand mana? kuliah di mana? Oh, Ini boleh. boleh. Kita terbuka aja di sini. Kita bebas. Jadi kan kita kuliahnya dulu di Marnat tuh. Ya, kita ada mata kuliah apa ya? Wirausaha ya kalau nggak salah. Fotografi aplikatif ya. Oh, kalian bareng kuliahnya gitu. Terus kita suruh bikin apa sih kayak usaha bareng gitulah. Oh. Tugas kelompok bikin apa kayak usaha apa. Nah, kita bikinnya foto. Waktu kita bikin foto terus dosennya tuh apa Suka. suka sama Oh, jadi mantannya tuh dosen. Oh, jangan bukan. dosennya Nanti cowok lagi. mantan. Nah, udah gitu si dosen tuh buka pameran di Braga, terus kita suruh ikutan. Akhirnya dapat beneran, klien beneran, tapi itu foto apa ya? Foto kelas. Foto kelas gitu-gitu. Akhirnya krebet ada saudara mau merit, percaya gitu sama kita. Ya udah gitu akhirnya Pakai jalan. jasanya gitu ya. Jadi Kalian memang- sendiri emang kenalnya dari kapan sih? Ini kayak lagi ini Iya. ya, jodoh. Kayak ngomong hubungan apa ya? Lu cerita dulu Ya versi maksudnya lu. kan ini kalian sampai bikin akhirnya usaha bareng gitu. Itu kan pasti harus ada kepercayaan. Dari kapan sih sebenarnya kalian kenal? Jadi sebenarnya mah Nah, mana ya? Jadi ceritanya mau dari Bongkar mana aja sih? bongkar. Iya. Bongkar aja. lu versi sedihnya, Bro. Jadi gua sama Yogi teh satu mantan. Jadi waktu gua jalan sama mantan itu, gua ngeliat Mantan si Yogi. gua tuh mantan Yuki. Mantan gua nyun. Heeh. Mantan Dia gua ngeliat. kan? Iya, Oh, mantan jadi lu. udah bekasnya dia. Iya. Oh. Gua pertama. Jadi kamu dapat second gitu ya. Iya. Ya enggak apa-apa lah ya. Second like Gitu. nu gitu. Taunya ketemu di mata kuliah ternyata cocok gitu. Pertamanya mah sebelum kenal tuh kita saling lihat, ih itu anak cengos banget sih mukanya. Selalu ya kesan pertama tuh ya. Pelong-pelong. Pelong-pelong gitu, polontong lah bahasanya. Katanya Pak pelong-pelong ada getar-getar gitu ya. Taunya cocok nih jadi partner kerja gitu. Tapi mulainya memang dari tugas kuliah itu kan tadinya. Iya, bukan dari mantan. Oh. Senasib ya. Kalau senang foto sendiri kenapa? Maksudnya kalian waktu itu kenapa milih Fotografi gitu ya. entrepreneur nih itu di bidang fotografi gitu kan, mungkin bisa jualan pakai Makanan laundry seperti ke sekarang kopi gitu. iya gitu. Nggak sengaja ya sebenarnya Nyun, ya. Sebenarnya emang nggak sengaja sih, Ci. Jadi coba-coba berhadiah lah gitu, iseng-iseng Coba- berhadiah. Lagi itu pakai kamera apa coba 2011? Waktu foto-fotonya. Kamera Kamera pertama kalian tuh Gua kamera sih Canon. Canon apa lu? 500D. Oh, 500D. 500D. Gua Nikon D90 ya dulu ya. Ya, di D90. gitu. Berarti Masih memang ada? emang udah pengen ke profesional ya sebetulnya. Sebenarnya mah ya. jadi memang awal bikin itu tuh udah sengaja mau diseriusin gitu.
Iya, awalnya mah. Dari keluarga gitu ada atau dari yang Lingkungan jadi gitu pacarnya ya. Oh. kemudian gitu ada support gitu nggak, atau kalian nih berusaha banget nih pokoknya gue harus begini walaupun misalkan lingkungan tuh kurang mendukung gitu? Dari keluarga sih support sih semuanya sih. Nah, dari pasangan juga support. Gitu ya. Kalau dari Bukannya lu waktu kemarin jomblo nya? Baru merit kemarin. siapa? Enggak tuh, Ci, udah lama. Terus berarti job pertama kalian tuh yang itu ya, yang tadi. Kalau job wedding ya dari saudaranya dia sih. Ya. Kalau misalnya job pertama sih dari foto kelas sih, Ci. Yang foto kelas itu. Tapi memang dulu waktu pertama bikin ini pengennya tuh ke wedding kah atau ke all segmen gitu? Dulu kan sebenarnya zaman beres kuliah kan kita sebagai laki banyak laki modus, Ci. Bah, Sebagai lelaki modus kan, Oh. jadi kita senangnya foto-foto model gitu kan, ngajakin ayo mau foto nggak ya gitu-gitu. Tapi itu juga foto-foto berhadiah lah ya, tapi semakin lama kan kita mikir kayaknya kita perlu pendapatan juga gitu kan. Nah akhirnya kita kayaknya di wedding lumayan nih kita gitu. Nah sebenarnya kita awalnya juga kan sebenarnya Zerosik tuh namanya tuh otentik sih dulu. Otentik. Oh, nama Otentik, pertamanya. nama otentik tapi kita pakai O, Oh. otentik. Nah terus kita Kalau masuk, pakai A jadi otentik. Kesel ya. nah terus udah gitu ternyata kita cari-cari ternyata ada yang mirip namanya tapi dia pakai autentik, pakai A. Terus kita cari-cari akhirnya kan angkatan kuliah kita kan 06, udah namanya Zerosik gitu. Oh gitu. Ternyata itu ya histori. Berarti kalau bareng sama Zero6 gue selalu mikir apa ya Zero6? Gue pikir menunjukkan waktu gitu loh. Dari jam 12 sampai jam 6 sore udah belum beres. Zero Six iya sih. Oh, angkatan 06. Angkatan 06. Ya ya ya. Kalau tadi kan udah cerita job pertama. Vi pertama juga mungkin mau ceritain nggak? Tapi berapa ya dulu ya? Dulu mah Cukup dengan salam terima kasih. Iya. gua Anak GBU. lupa sih ya, yang paling inget mah waktu itu bikin liputan event sih yang Konghucu teh. Oh iya. Dibayar 1 juta bagi 4, Oh, lumayan lah tuh ya. tapi bagi 4, tapi kerjanya dari jam 9 sampai jam 8 malam. Tapi seneng kan? Tapi berkesan. Seneng. Seneng. Ada pengalaman yang paling berkesan kan selama kalian jadi foto dan meliput berbagai event, momen gitu? Sebenarnya kisah sedih ada ya Nyun, ya. Kisah sedih ada. Jadi kan sebenarnya kita awal Zerosik tuh berempat. Udah jangan nangis atuh. Oh iya. tisu. Awalnya kan kita berempat, terus karena waktu masih awal-awal kan kita merintis, jadi pendapatan masih dikit. Nah yang satu kan dia kayaknya nggak ke hati, badannya dia akhirnya keluar cari kerjaan. Nah yang satu lagi ya ada sedikit kasus lah, akhirnya dia keluar gitu. Jadi Terus sisa tadi berdua. jadi sisa berdua. berdua. Tadi pertanyaannya apa sih ya? Saya lupa. Pengalaman yang berkesan. Pengalaman Oh. paling berkesan, yang Ya. sedih, yang paling membanggakan buat kalian gitu. Iya. Nah itu sedih sebenarnya itu dari 4 jadi berdua. Nah terus tapi seneng juga Nyun ya. Jadi pendapatannya bagi dua ya. Tapi emang kalau partneran tuh gitu ya. Plus Pasti ada ya. Perbedaan. Cekcok mah ada. Gitu. Gue juga dulu pernah punya bisnis partner berempat sisa berdua. Oh gimana sih ceritanya? Enggak usah. Nanti papi punya Oh habis. iya habis. iya. Terus kalian sendiri suka berselisih nggak? ya, Kan empatan mah mungkin ya kepalanya Ya. ada 4. Terus kalian nih yang bertahan tinggal berdua, berarti kan mungkin ada chemistry di antara kalian. Tapi pernah nggak nih cekcok lah urusan rumah tangga? Rumah tangga Zerosik maksudnya. ya salah paham kecil mah ada sih, Ci. Namanya juga partner ya, cuman langsung ketemuin ngobrolin beres gitu. Nggak dipendem-pendem lama-lama gitu. Paling sehari lah dipendam, sehari dipendam terus besoknya Diomongin. baru kita ngobrol. Kenapa sih Nyun lu banget aja gitu. Lebih baperan yang mana nih? Dua-duanya baper sih. Dua-duanya gitu. baper. Oh, ya. Dua-duanya baper. Biasa kalau tipe baper kan Iya. pasti susah ya ngungkapin, mau ngomong takutnya nggak enak Iya, gitu benar-benar. Iya gitu. betul. Benar-benar. Biasa siapa duluan yang
Ngaku. yang mengajak punya inisiatif untuk selesaiin. Iya. Oh dia. Oh. Karena kita dua-duanya baperan, cuman kalau dia lebih sensi, kalau gue lebih cuek gitu. Jadi dia tapi lebih kadang, melankolis ya. ya, lu lebih koleris kali orangnya. gue lebih cuek kalau udah lempeng-lempeng aja gitu. Ngakuin nih soalnya. Tapi dia dulu yang pasti mulai. Yang gue penasaran gini ya, kan kalau misalnya foto itu kan aspeknya kan luas ya sebetulnya. Dalam artian waktu terjun ke dunia wedding tuh kan perlu banyak ilmu yang kalian teh harus tahu gitu. Maksudnya kayak adat ya kan biasanya dibantu sama WO. Sedangkan zaman dulu kan mungkin waktu kalian berkarir udah musim WO belum? Di 2000 Udah ya. Udah ya. Biasanya kan suka dibantuin sama WO ya, ini pasang jas dulu lah, ini ngapain dulu lah. Nah, tradisi-tradisi seperti itu. Atau kadang-kadang kalau mungkin juga ketemu sama WO yang baru gitu ya, kan kalian teh harus paham gitu. Nah, itu kalian belajarnya otodidak aja gitu. Jadi kita Ngikutin ngikut sih. aja sih gitu. Kadang kalau kita nggak ngerti ya kita ngomong aja, minta di directnya sama WO gitu. Untuk awal-awal gitu. Tapi kadang kita juga suka sok pinter aja ya. Iya, sok pintar. Biar kelihatan jago emang gitu. harus gitu sih, biar bodoh atau sombong. Kalau salah Biar dikit, kelihatan oke aja. salah dikit langsung ngeles aja gitu. Oh gitu. Oh dia maaf lupa gitu. Yang penting gaya dulu. Yang penting gaya dulu. Iya, nomor 1. Nah selain wedding kan kalian juga sering pegang pre-wedding. Udah kemana-mana sih kalau saya lihat dari hasil foto-fotonya gitu. Ada yang pengalaman nggak apa gitu yang paling unik selama kalian pre-wedding? Mungkin ke gunung gitu atau mungkin menyelam. Cerita Nyun. Gua pernah sih Ci di Bali, Oh di Bali. pinggir pantai, sisanya ladang. Udah gitu gua sakit perut. Apa? Di Bali. Di Bali, pantai. Di Di tebing. Tegalwangi, tahu Tegalwangi? Oh. Iya, Tapi sering itu sih nggak, di situ. itu nggak ada venue apa-apa kan, WC pun nggak ada di sana. Gue sakit perut. Sebelumnya gue makan di Jimbaran. Wah enak aja makan. Nyampe sana foto sakit perut. Gue nyusup ke taman. Jadi back to Menggali. nature. Back to nature. Cari yang sepi. Set, Yang penting ada tisu lah ya. set udah aja. Itu Bali. Udah gitu kan ada lagi ceritanya kan. Pas lu berdiri terus ada yang datang gitu kan. Iya, untung aja telat 3 detik. Telat 3 detik gue ketahuan kayaknya itu. Oh gitu. Yang datang siapa penduduk sana? Bukan turis juga sih. Indonesian people, ladies and gentlemen. Tapi gue kesana lagi tanamannya udah subur sih. Ci. Ah, luar biasa ya. Berarti ya Memupuki pupuk alam. buah sekarang. Pengen tahu nih waktu kalian ngerintis usaha fotografi ini, modalnya apa aja sih? Modalnya pertama sih Nekat. tekad, niat, doa. Iman. Bagus. Iya. Maksudnya kan maksudnya gini loh, make up sama foto tuh cepet berjamur ya Melia, Iya. gitu kan? Ya banyak banget sih gitu kan. Udah bisa ya langsung. Oh, udah bisa. gitu. Padahal kan sebetulnya perlu skill Skill. yang lebih gitu ya untuk benar-benar memahami momen gitu kan, udah gitu untuk editingnya juga, terus apa yang maksudnya foto tuh banyak tapi apa yang membuat orang teh harus memilih 06 gitu. Jadi ciri khas apa sih gitu. Sama modalnya apa sih dulu waktu kalian awal-awal membentuk 06? Awal sih pertama paling servis aja ya, servis ke pengantin kan. Soalnya kan kalau servisnya oke, kita promosiin juga mulut ke mulut lebih enak Betul. gitu sih. Chemistry ya, chemistry Chemistry, klien sama iya. kalian gitu ya. Heeh. Karena kan mereka nanti akan lebih banyak ngobrol sama kalian, pengennya gue tuh pengennya gini nih fotonya, pengen apa gitu ya. Terus Soalnya kalau misalnya disebut modal kamera sih semua orang tuh bisa beli kamera dan bisa jadi fotografer gitu. bisa moto gitu ya. Ya bisa moto. Cuman kan nggak tahu ke depannya si pengantinnya nyaman nggak sama kita gitu. Berarti Jadi kalian sendiri memperlakukan klien tuh seperti teman. biar nyaman. Biar nyaman. Bisa nyaman partnernya juga. Oh iya, iya. Iya, iya. Udah dari awal. Biasa yang lebih cerewet soal konsep siapa? Dia. Jadi lu yang lebih banyak kasih konsep ke klien gitu. Lebih centil lah sih. Lebih centil. Oh gitu. Nemuin soalnya. Oh iya benar-benar. Jadi kalau sebenarnya kayak kita lagi prewedding gitu photoshoot,
Nah sebenarnya lebih banyak kliennya gini, pose-posenya gini. Nah jadi kayak gue lebih feminimnya gitu. Oh, ke ceweknya. Maksudnya Kedua-duanya. dari Kalau ke ceweknya dia lebih cunihin. Ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ya kalau kita pikir-pikir jadi ya kita saling lengkapin lah gitu. Jadi kita gue lebih apa ya namanya teh, lebih centilnya, nah dia lebih teknisnya, dia lebih jago dari gue gitu. Jadi dari sisi pose, gaya femininnya Ya. gitu dari Lebih explore lah dia. Gitu. Jadi secara ilmu kamera terus namanya apa, tekniknya, nah dia lebih jago gitu. Oh, I see. Nah tadi seperti yang Jessie bilang ya, kan memang berjabur banyak nih fotografer ya, salah satunya pasti istilahnya yang udah bisa punya kamera bener bisa langsung jadi Betul, fotografer gitu betul. ya. Servis mungkin bisa nomor 3 sekali sekian gitu. Nah kalau dari kalian sendiri kan dari banyaknya fotografer lain gitu, mungkin sempet ada nggak sih keraguan nih gila Ya. kayaknya pesaing banyak, apa yang bikin kalian tuh sampai sekarang tetap bertahan terus ya gue pokoknya mau tetap seriusin ini gitu. Kalian kan pasti apa sih yang bikin tetap pokoknya gue harus bisa Konsisten, gitu. semangat gitu. Iya. Iya. Kan ngomong kalau begitu Mungkin butuh logistik ya. penyegaran. Ya. Batur latte. Kopi batur. Dari batur kopi. Ini enak banget loh. Asli. Ya, kembali pertanyaan Meli tadi. Yang tadi coba udah kepikir jawabannya apa yang Spirit membuat apa? kalian tetap berjuang bertahan Di tengah di tengah maraknya banyak ini itulah. berjamurnya. Bakatku butuh Ci sebenarnya. Singkat pada jelas Bakat itu. Ya, ya. Betul. Ya udahlah ya, selesai podcastnya teman-teman. Sebenarnya kan ya itu sih, jadi kan ya bakatku butuh itu Ci. Jadi ya, kita pikir kalau kita udah berapa tahun sih? 8 Dapat sih. udah 8 tahun, terus kita pikir ya dia udah berkeluarga, gua udah berkeluarga gitu kan. Kalau kayak 8 tahun udah berusaha terus tiba-tiba udahlah nyerah aja gitu kan, kayak Sia-sia ya. gitu kan. Nah terus kalau ngeliat anak pagi malam tidur kan, aduh harus disekolahin gitu kan. Ini pakai lagu sedih ya. Udah nyanyiin atuh. Nah, terus ya sebenarnya modalnya ya itu apa? Ya kita belajar dari fotografer lain juga sih. Jadi kalau kadang kan fotografer lain punya ide apa gitu. Oh, kayaknya ini bisa dikembangin gitu sama kita gitu. Jadi ya namanya foto ya kita harus Jadi explore berkreasi terus. terus ya. Jadi kayak misalkan foto dulu kan, kalau kita dulu foto di outdoor gitu kan, Ya. ya udah aja outdoor gitu kan. Ya. Nah, Ya. cuman kan sekarang jadi outdoor pakai dekor Ya. gitu kan. Nah, gitu-gitu kita harus ikut kayak gitu sih. Terus yang terpenting ya harus baik aja gitu ke klien. Harus baik ke klien, terus kita harus murah sih. Murah tapi nggak murahan ya. Iya. Jadi intinya Terjangkau berarti. terjangkau. Jadi intinya sebenarnya kalian tuh memberikan servis selain dari produknya sendiri atau jasanya sendiri, tapi kalian juga mungkin bisa yang namanya harga tuh negotiable Disesuaikan. gitu ya, disesuaikan dengan kemampuan atau budgeting klien gitu ya. Betul. Jadi servisnya kalian tuh di situ gitu ya. Terus kalau ciri khasnya kalian tuh apa sih? 06 ini? Apanya? Fotografernya lucu ya. Fotografernya lucu ya. Jadi harus ketemunya fotografernya. Jadi pokoknya kalau difoto sama 06 pasti happy aja gitu. Iya, Happy. Soalnya lucu. Iya sih, tapi bener tadi menarik banget yang udah dibilangin gitu ya, bahwa di tengah maraknya persaingan mungkin kita malah justru bisa belajar juga dari saingan-saingannya kita gitu ya, apa yang mungkin dari kita masih bisa dikembangkan Jadi gitu. kuncinya sih belajar terus ya. Betul dan tetap mempertahankan apa yang sudah selama ini dibangun gitu ya, Iya. sama 06 gitu. Karena kan ya tadi saya lihat maksudnya kalau join kan PR-nya banyak ya, Betul. nggak cuma untuk company tapi juga mikirin
partnernya, Yes. belum lagi memikirkan kreasi untuk next jobnya ya, untuk selanjutnya dikembangin lagi harus seperti apa gitu. Sumber inspirasi kalian siapa sih? Apa ya? Mama gitu. Sumber Maksudnya yang inspirasi. bikin lu tuh tiap mau menyerah kan pastilah ya ada titiknya ya kalau namanya Capek, pekerjaan. betul. Cuman mungkin kalau kalian memang senang fotografi itu jadi salah satu hobi kan bisa Betul. lebih semangat. Tapi apa yang bikin kalian tuh terinspirasi dari si ini nih sehingga gua nggak mau menyerah dan gua pengen terus lebih jago, lebih maju gitu. Ya Nyon jauh. Apa ya? Sebenarnya sih lebih ke keluarga sih, Ci. Keluarga Cemara ya. Iya. Abah. Kalian udah berkeluarga masing-masing Udah. Udah. dari pasangan dan Nah dari keluarga. mantan itu Ci. Kembali Balik lagi tentang si mantan. Jadi pacaran sama mantan berapa lama waktu itu? Back to mantan. Itu mantan. Berapa ya? Berapa bulan lah gitu. Oh, berapa lupa. bulan? Oh. Lu Terus lebih lama? jeda berapa Lama waktu? gua, Ci. Oh. Jadi mantan gua SMP, Hah? jadian sama dia SMA. SMA. Oh, kirain teh deketan waktunya. Jadi dulu Oke. kenapa putus sama mantannya? Eh, Nah itu sedih banget Ci, bener Ci ceritanya. Mungkin inspirasinya dari situ. enggak, Ci. Enggak, Ci. Jangan dibahas. Jadi inspirasinya keluarga ya, buat Keluarga. terus semangat ini ya, Semangat. mencari Iya. sesuatu. Keluarga dan ini ya sebenarnya inspirasi keluarga dan Instagram ya. Iya. Lebih konten Instagram maksudnya. Enggak kan Instagram sumber inspirasi sebenarnya. sumber untuk belajar ya. Iya, Heeh, betul. mencari dan mencuri ilmu. Instagram untuk kekiniannya gitu. Kalau untuk semangatnya keluarga sih. Ci. Oh shit. Guys. Siap sekali. Nah kalau sekarang kan ya seperti yang kita tahu juga kondisinya memang lagi transisi ya. Yang tadinya sibuk banget nih dari setiap minggu, setiap hari mungkin apalagi 06 banyak pre-wedding gitu ya. Sekarang tiba-tiba harus rehat nih kalian. Nah kayak gitu tuh kira-kira kegiatan apa sih gitu yang kalian kerjain selama ini? Duluan. Yang jelas sih sebulan pertama di rumah sih, Ci. Cuman ya Patuh. udah gitu. Takut? Takut soalnya mau nggak tahu mau ngapain gitu kan gua. Keluar juga takut gitu. Sedang bahkan ke Alfamart aja gua takut gitu. Tapi makan di rumah. Makan. Kelihatan kurusan tapi. Iya. Asing. Udah gitu ya nextnya kita mikir sih mau usaha apa gitu. Cuman kan sekarang mau dibilang mau usaha makanan juga ada nggak bisa masak gitu, Ci. Nanti keracunan semua, percuma ya. Penjara saya. Gitu. Jadi ya pikir-pikir kita kan ada studio, jadi kita coba bikin konsep baru lah di studionya gitu. Oh, studionya di mana nih? Di Batu Nunggal, Ci. Oh, di rumahnya salah satu. Kita masih sewa sih. Oh, Sewa rumah gitu. oh sekarang di Rosik ada studio, aku baru tahu loh. Iya. Oh, Gede kok. oh ya? Pernah datang gitu? Pernah. Nah kalau tadi kan kalian cerita kalian tuh mengawali bisnis ini dari kuliah. Mm-mm. Nah yang saya tahu juga kan mata kuliah entrepreneur tuh sampai sekarang juga masih berjalan ya. Dari kalian ada tips nggak sih buat adik-adik kelas atau mungkin yang sekarang juga lagi mulai nih Merintis. entrepreneur, mau jadi fotografer atau mau usaha jadi usaha yang seni? lain. Ya, sedangkan maksudnya usaha seni kan ada beberapa kacamata yang melihat bahwa mungkin kurang menjanjikan gitu ya. Nah dari kalian sendiri apa nih yang mau dikasih tahu buat Bagi-bagi pebisnis tips muda? Pokoknya harus begini-begini, pokoknya lo harus gimana gitu. Ya, Bapak. Si paling bijak soalnya paling bijak. Lebih Oh, bijak. gua hari aja. Ya yang penting mah pertama semangat sih, Ci, ya. Dan nyerah lah. Udah maksudnya kan pasti ada satu momen kalau misalnya itu jangan langsung patah semangat itu. Klien tuh macem-macem ya. Klien tuh Adatnya, macem-macem. apanya. Nah gitu ya belajar terus sama sabar, Ci.
Jangan patah semangat, Sabar. terus mau belajar semangat. Dan sabar. Oh, udah sabar, betul. Sama sering nonton YouTube gitu. Eh, Ada tutorialnya banyak di sini. Pokoknya cari ilmu dari mana aja, baik bahkan dari pesaing sekalipun mungkin ada ilmu-ilmu yang bisa kita dapetin gitu ya. Bisa dikembangkan lagi ya untuk diri. Jadi buat yang lagi mau mulai, kalau tadi niat, tekad dan doa. Dan jangan lupa perlu modal sebenarnya karena Ya, mereka modal. karena kan bener nggak sih fotografi itu akan selalu mengikuti gini kalau Teknologi juga tren ya. teknologi betul kan, kamera itu juga bermacam-macam, lensanya aja ada yang sampai puluhan juta gitu untuk dapat satu kali jepret dengan nanti meminimalisasikan editing kan sebetulnya proses editing gitu. Nah, Ciri itu- khas kalian, oh ya sekalian ditanya ya. Ciri khas kalian tuh kan ada fotografer yang memang ngambil fotonya ya udah biasa, editannya nih yang luar biasa. Nah kalau kalian sendiri fokusnya di proses teknik pengambilan atau lebih ciri Editing. khas di editing? Nah, Dua-duanya sih, Ci. dua-duanya ya. Dua-duanya. Pertama kalau kita ketemu pengantin tuh kita tanya dulu deh dia sukanya kayak gimana. Misalnya, oh gue pengen studio simple nih, ya kita turutin. Oh editannya pengen kayak gini, oke. Cuman kalau misalnya editannya sampai norak juga kita tolak gitu. Pernah ada pengalaman, Pak? Nolak. Tolak panjang. Pokoknya kalian juga Jadi memberikan masukan ya. menyesuaikan berarti ya. Jadi setiap klien juga mungkin akan merasa nyaman karena kalian ngikutin. Gue pengen gini bisa, pengen ngikutin gini bisa. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau ada masukan dari klien yang norak juga sebenarnya kita terima sih. Iya. Kita lakuin, cuman kita fotonya 2 kali gitu. Biar terlihat. Ya. Yang penting ada dulu gitu. Jadi klien puas, Anda puas. Ya. Ini kan masuk era pandemik gini nih. Kalian ada kebijakan apa nggak sih? Atau Dari sisi pekerjaan nih sebagai fotografer nih nanti atau mungkin nanti kalau misalnya terjun lagi ada protokol apa yang sudah kalian siapkan gitu? Iya. Buat prewedding kan katanya tadi prewedding udah mulai jalan nih. Kalian sendiri maksudnya apakah jadi mengurangi jumlah kru, lalu penggunaan APD, sterilisasi kamera dan alat-alat dan sebagainya itu apakah Ya, sudah gimana? ada protokol yang disiapkan dari teman-teman di Rosik? Sebenarnya dari kita cuma masker aja ya sebenarnya ya. Benar Sama cuma masker. jaga jarak sih, Ci. Oke. Jadi kalau pengaturan berarti tetap nggak physical touching ya. Kalau Iya. dulu kan bisa ngaturnya, Iya. ini sedikit gitu bisa dicontohin ya dulu ya gini. Jadi protokol, maksudnya kalau untuk APD mah ya mungkin hanya masker aja gitu Iya. ya. Gitu. Soalnya Sisanya. kan takutnya kalau misalnya itu juga bikin orang gak nyaman gitu kalau lihat orang sekitar kalau terlalu APD juga. Iya, iya. Paling nanti mengikuti Takut protokol dikira mau jemput. Iya. Ada apa ini mau Iya. jemput siapa? ke jas hujan ya. Pedal Kesangan. hujan. Tapi berarti dari kalian sih udah siap ya buat Udah. running lagi di wedding. Dan memang sudah berjalan ya Sudah kalau prewedding ya. sudah. Memang karena lagi usum gini lebih banyaknya outdoor Iya. ya Sama permintaan. villa sih. lebih private. Pokoknya cari Lebih tempat private. sepi aja Iya. gitu. Ya, sepi. Oke, berarti ya teman-teman tadi pesan-pesan dari Zero Six-nya udah kita dapet ya. Pokoknya yang mau memulai sebagai fotografer dan itu juga yang membuat mereka tetap bertahan sampai sekarang. Tetap mau belajar, semangat, sabar, Ya, ada Tawakal. niat, tekad dan doa. tekad dan niat. Ya. Oke, Terakhir? ada pesan-pesan lagi nggak dari kalian kira-kira Pesan terakhir seru sebelum berpulang ke rumah ke rumah masing-masing. Maksudnya pesan-pesannya bijak. Oi. Sebenarnya apa ya? Buat yang baru mau mulai bisnis dalam bidang seni ini kan sebenarnya fokus kita jangan ke uangnya dulu gitu ya. Jangan oke gue punya gear mahal nih, tapi kan kita belum punya pengalaman yang Ya. yang bagus Ya, gitu kan. ya. Nah, waktu awal-awal juga sebenarnya kita jualan paket. Waktu itu wedding cuman berapa ya? 6 juta ya? 6 juta udah pre-wedding, udah wedding, foto, video kan itu sebenarnya nggak keharti lah gitu kan Ya, kalau ya. dari nilainya, tapi sebenarnya pengalaman itulah yang bikin kita tuh bisa ngebawa ke atas gitu. Betul, Maksudnya betul. bisa sampai sekarang ini karena ya Jam bukan terbang. kalau kita dari awalnya udah
gue punya gear mahal nih, harga gue harus segini nih. Cuman kalau lu nggak punya pengalaman kan ya Ya. percuma gitu. Hasil foto juga akan menggambarkan pengalaman Ya. kita ya. Oke, tips yang bagus sekali. Iya. Ya. Terinspirasi ya jadinya ya. Jadi jangan menilai sesuatu dari uangnya dulu gitu. Iya. Ya. Yang penting mulai aja dulu, cari banyak pengalaman. Nanti pengalaman itu akan menjadi guru yang berharga untuk kita bisa mengembangkan Iya betul. upgrade nilai-nilainya, Tuh, biar value-nya ya. bisa bertahan juga. Dan sekarang kan terbukti ya, udah 8 tahun. 8 tahun tetap bertahan dan akan terus maju. Yes. Oke, Wah. semangat ya. Semangat. Oke, sekian dulu obrolan kita bareng sama Zero Six. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Favifu, juga untuk Jessie udah Sama-sama, temenin terima aku kasih. jadi host hari ini. Sering-seringnya. Dan yang penting lagi untuk narasumber kita Zero Six, Willy dan Yogi. Terima kasih. Thank you. Kita bakal ketemu lagi di next podcast dengan narasumber lagi yang lebih inspiratif. Tetap saksikan Favifu, Favor Fine Vendor for you. Bye-bye. Dadah. Dadah.